Bab 875. Perkataan yang tidak masuk akal. Orang ini selalu mengatakannya secara langsung. Audrey Han merasa bahwa jika Colden terus memberitahunya, hanya dirinya sendiri yang akan dimanfaatkan. Jadi Audrey Han menyela pembicaraan tepat waktu dan mengubah topik pembicaraan secara langsung. Ayo kembali dulu. Tempat ini tidak jauh dari komunitas terdekat, itulah sebabnya Colden Ye dapat menemukannya. Namun, Audrey Han masih sedikit khawatir, bagaimanapun dia keluar pagi-pagi, tidak tahu apa yang akan ditanyakan Colden Ye saat memanggilnya nanti. Bagaimana jika dia bertanya pada dirinya sendiri? Apa yang bisa dirinya katakan? Apakah harus mengatakan yang sebenarnya? Audrey Han mengerucutkan bibirnya, digandeng pergi oleh Colden Ye dengan pikiran serius. Dia memikirkannya sejenak. Sebenarnya dia tidak mau menyembunyikan apapun, dan ini awalnya adalah ingatan yang hilang dari Colden Ye sebelumnya. Jika Colden benar-benar merasakan dan mengingat sesuatu, maka tidak salah jika dia mengatakan yang sebenarnya. Colden Ye keluar dengan mobil, dia membawa Audrey Han ke dalam mobil. Ketika melihat Audrey ke mobil dengan pikiran khawatir, dia mengulurkan tangannya untuk melindungi kepalanya agar kepalanya tidak terbentur. Audrey Han masih memikirkan hal-hal itu, tiba-tiba merasakan napas hangat mendekatinya. Saat sadar, Audrey Han tiba-tiba melihat wajah tampan yang diperbesar berkali-kali di depannya, dia terkejut. Wajah tampan yang semakin dekat membuat Audrey Han terkejut, napasnya menjadi cemas. Apa yang kamu lakukan? Mata Colden Ye sedikit menyempit dan membentuk lengkungan yang sangat indah, bibir tipisnya meringkuk, sabuk pengaman. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengikat sabuk pengaman untuknya. Setelah mengikatnya, dia tidak mundur karena ini, sebaliknya, dia membungkuk sedikit lebih dekat, dan napas keduanya bisa terdengar. Kenapa linglung? Audrey Han, tidak ada. Dia membuang muka dan memutar kepalanya. Namun, di detik berikutnya, Colden Ye mencubit dagunya dan memaksa wajahnya untuk berbalik, membuat Audrey Han harus melihat ke arah Colden Ye. Apa yang kamu lakukan? Audrey Han bahkan bisa melihat bulu-bulu halus di wajahnya karena dia terlalu dekat. Memikirkan adegan yang memerah dan berdebar-debar tadi malam, jantung Audrey Han mulai berdebar seolah ingin keluar dari tubuhnya. Masih bilang tidak ada apa-apa, kamu sudah linglung seperti ini. Colden Ye merendahkan suaranya menjadi serak, berapa kali kamu linglung saat berjalan, apakah sedang memikirkan kejadian tadi malam? Wajah Audrey Han memerah dengan cepat, dia mengulurkan tangannya dan mendorongnya dengan keras, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat kendarai mobilmu. Setelah mendorong Colden Ye pergi, dia buru-buru berbalik dan menghadap ke jendela mobil, tidak berani menatap Colden Ye lagi. Setelah beberapa saat di dalam mobil, mobil akhirnya berangkat. Segera, keduanya kembali ke rumah. Hal pertama yang dilakukan Audrey Han ketika dia kembali ke rumah adalah melepas sepatunya, bahkan tidak berbicara dengan Colden Ye dan bergegas ke dapur. Jika bukan karena dia berjalan terlalu cepat, menyebabkan rasa sakit di suatu tempat hingga membuatnya alisnya berkerut dan kemudian posturnya akan menjadi aneh. Tampaknya ada mata terik yang menatapnya dari belakang. Audrey Han tidak berani berhenti, dan hanya bisa menahan keanehan, kembali berjalan ke dapur seperti biasa, lalu membanting pintu dapur hingga tertutup. Colden Ye yang berdiri di lorong menyaksikan adegan ini, mendengar suara pintu dapur ditutup, tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya. Mengapa jarak di antara dirinya jauh, tetapi dia selalu memiliki ilusi bahwa pintu itu mengenai hidungnya. Setelah pintu dapur ditutup, Audrey Han merasa bahwa dia akhirnya punya ruang sendiri. Apa yang baru saja dia pertahankan runtuh pada saat ini. Dia dengan lembut menggosok pinggangnya dan bergerak maju dengan susah payah. Setelah menempatkan tas di atas meja, Audrey Han membuka bungkusnya satu persatu dan memasukkan bahan-bahannya ke dalam lemari es. Di pagi hari, dia baru saja check up dan belum sarapan. Sudah terlambat untuk memasak bubur,
Audrey Han memutuskan untuk memakan mie secara langsung. Audrey Han menyalakan api dan merebus air, lalu mengeluarkan barang belanjaan dari tas. Inilah yang dia beli di supermarket barusan, jadi dia hanya akan memasukkan beberapa bahan nanti. Setelah air mendidih, Audrey Han memasukkan mie. Pada saat ini, dia mendengar pintu terbuka, dan ada langkah kaki yang mantap di belakangnya. Audrey Han merasakan jantungnya berdetak sedikit, dan segera memulihkan ketenangannya. Pria jangkung itu memeluknya dari belakang dengan tangan besar di pinggangnya, menundukkan kepalanya dan menyandarkan kepalanya dengan ringan di bahunya. Suaranya serak, "Mengapa kamu tidak tidur lebih lama tadi pagi dan pergi begitu saja?" Audrey Han. Colden akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tepat ketika Audrey Han ragu-ragu bagaimana menjawabnya, dia merasakan sentuhan lembut di lehernya. Bibir tipis Colden Ye dengan ringan mencium lehernya dan berbisik, "Aku pikir kamu menyesalinya." Apa? Audrey Han mengira dia salah dengar, tapi dia bilang dirinya menyesalinya. Saat memikirkan hal ini, dia mengerjap, "Bagaimana mungkin aku akan menyesalinya?" Tapi setelah memikirkan hal seperti itu terjadi tadi malam, dia melarikan diri tanpa jejak di pagi hari dan tidak meninggalkan sepatah kata pun, jadi akan terasa aneh jika Colden tidak sembarangan berpikir. Jika orang itu dirinya sendiri, tampaknya akan ada drama percintaan ganas telah berkembang di benaknya. Audrey Han menghindari ciumannya dan berbalik, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan hal tadi malam?" Berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam, mata Colden Ye menunjukkan sentuhan permusuhan dan tidak menjawab. Audrey Han bertanya dengan ragu-ragu, "Tadi malam, bukan kakekmu yang memintamu untuk kembali, mengapa kemudian?" Audrey sekarang ragu, bagaimana Colden bisa dibius. Mungkinkah kakeknya juga tahu tentang ini? Melihat matanya yang bingung, Colden Ye mengulurkan tangannya untuk menarik rambut dari pipinya ke belakang kepalanya, dan berbisik, "Jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan mengurusnya." Audrey menggigit bibir bawahnya, "Sebelum kamu keluar tadi malam, kamu menyuruhku menunggumu kembali, dan ternyata pada akhirnya, bukankah aku sudah kembali?" Colden Ye memotongnya, "Meskipun aku dibius, aku masih kembali, bukan?" Audrey Han menatapnya lama, menggigit bibirnya. Perkataan yang tidak masuk akal. Meskipun dia kembali, Audrey juga akan khawatir jika hal besar seperti itu terjadi. Oke. Dan situasi kritis yang terjadi seperti tadi malam, bagaimana jika dia tidak kembali? Bukankah dia akan memikirkan hal ini? Audrey Han berkata, "Aku lihat jika bukan karena George, kamu belum tentu kembali." Bisa. Namun, Colden Ye menjawabnya dengan tegas. Audrey Han terkejut. "Bahkan tanpa George, aku akan kembali. Pasti." Audrey Han menatapnya kosong. Dia tidak menyangka reaksinya akan begitu besar. Audrey tidak berbicara lagi, dan tangan besar Colden Ye membelai pipinya, matanya sedikit melembut. "Kamu sangat lelah tadi malam, istirahatlah di rumah hari ini dan jangan pergi ke perusahaan lagi." Bersambung.